Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Anfal merupakan surah ketiga dari 114 surah di dalam Al-Quran. Imam Ibnu Katsir menjelaskan surah Al-Anfal terdiri dari 75 ayat, 1631 kata, dan 5294 huruf. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anfal ayat 1. Abdullah bin Abbas berkata, Al-Anfal artinya Al-Maghanim, rampasan perang. Ibnu Rabah, Al-Anfal sama dengan fa'i, yakni segala sesuatu yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Al-Anfal artinya Anfalus, seraya, bagian untuk pasukan ekspedisi. Dia melanjutkan Al-Anfal adalah penambahan atas jatah bagian resmi. Ali bin Saleh bin Huyai, Al-Anfal adalah saraya atau pasukan ekspedisi. Ibnu Katsir mengatakan Al-Anfal ialah harta yang diberikan oleh imam kepada sebagian pasukan, sebagian tambahan atas jatah resmi yang telah mereka terima bersama-sama pasukan lainnya. Imam Ibnu Katsir berkata, Al-Anfal adalah keseluruhan ghanimah rampasan perang, hanya saja 1/5 darinya dia khususkan untuk keluarga Nabi sesuai dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran berlaku pada As-Sunnah. Al-Anfal dalam bahasa Arab berarti setiap kebaikan yang dilakukan seseorang secara sukarela yang bukan merupakan kewajiban baginya.
Dari turunan kata Al-Anfal inilah terdapat kata An-Nafl yang bermakna tambahan, pemberian yang dihalalkan oleh Allah untuk orang-orang beriman dari harta musuh mereka. Sebab turunnya ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal ini pada perang Badar, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Umair terbunuh. Sa'ad juga membunuh Sa'id bin As. Sa'ad mengambil pedang Sa'id. Nama pedang Sa'id adalah Dzal Katifah yang lebar. Pedang Dzal Katifah dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, "Pergi dan lemparkan pedang itu ke harta yang dirampas." Sa'ad mematuhi perintah Nabi, kemudian pulang dengan beberapa pertanyaan berkelindah di pikirannya. Sa'ad berkata, "Tak lama berlalu dari kejadian itu, turunlah surah Al-Anfal. Rasulullah bersabda kepadaku, pagi dan ambillah harta rampasanmu, pedang yang dirampas dari Sa'id bin As." Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad. Hadis yang memiliki makna serupa dengan hadis ini yang menjelaskan asbabun nuzul surah Al-Anfal. Ayat 1 juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasa'i. Sejarah harta rampasan. Sebelumnya, para nabi diharamkan mengambil ghanimah, harta rampasan perang, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah menghalalkan ghanimah bagi Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Jabir, "Aku Nabi Muhammad diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku." Lalu Jabir melanjutkan hingga sampai kalimat, "Dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan bagi siapapun sebelumku." Makna ayat 1 surah Al-Anfal. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Imam Ibnu Katsir, bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan. Damaikanlah perselisihan yang terjadi di antara kalian. Jangan saling menzalimi, saling bermusuhan, dan saling bertengkar. Sebab apa yang didatangkan Allah kepada kalian berupa hidayah dan ilmu lebih baik daripada sesuatu yang menyebabkan kalian bermusuhan. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir berkata, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dalam hal pembagian harta rampasan perang yang dilakukan Rasulullah SAW dengan pola pembagian yang sesuai dengan kehendak Allah. Beliau membaginya sesuai perintah Allah, yakni adil dan objektif. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, ada kekhilafan, manusia tidak luput dari lupa dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.